Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hido Pratama dengan NPM 2243098. Di sini saya akan menjelaskan tentang parallel processing. Lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian parallel processing. Parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan pemrograman secara simultan. Idealnya parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan performa komputasi. Dan selanjutnya yaitu komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi secara bersama dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang sangat banyak. Oke, lanjut yaitu pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, lebih sering istilah yang digunakan dalam sistem terdistribusi. Dan selanjutnya yaitu ada bahasa pemrograman pada pemrograman paralel. Yang pertama ada PVM, yaitu Parallel Virtual Machines. Yang kedua ada MPE, Message Passing Interface. Oke, kita menuju yang pertama dulu yaitu PVM. PVM adalah perangkat lunak yang memungkinkan sekumpulan komputer yang heterogen dilihat seperti satu sistem komputer paralel dan dapat digunakan sebagai sumber daya komputasi yang koheren. Dan yang kedua yaitu MPE. MPE adalah satu standar protokol yang digunakan untuk pemrograman paralel dan terdistribusi. Paralel pertukaran pesan atau data antar proses adalah dengan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Dan media komunikasi yang umum dipakai adalah slot memori untuk komputer yang mendukung sarana ini. Dan selanjutnya itu ada arsitektur komputer paralel. Arsitektur komputer paralel terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu SISD, yang kedua SIMD, yang ketiga MISD, dan yang keempat MIMD. Kita menuju yang pertama yaitu SISD. SISD atau Single Instruction Single Data, komputasi ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena mainframe-nya pun tidak lagi menggunakan paralel. Dan yang kedua yaitu SIMD. SIMD atau Single Instruction Multi Data, komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level log state. Komputer vektor adalah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Dan yang ketiga yaitu MISD. MISD adalah teori komputer yang memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Dan yang terakhir yaitu MIMD. MIMD, komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Dan selanjutnya itu komputasi tunggal dan perbedaan atau perbandingan komputasi tunggal dan komputasi paralel. Bisa dilihat pada gambar, perbedaannya antara komputasi tunggal dan komputasi paralel adalah pada komputasi tunggal komputer hanya memiliki satu prosesor saja, sedangkan
pada komputasi paralel, komputer memiliki atau lebih prosesor dalam satu komputer, sehingga dapat lebih mempercepat menyelesaikan suatu tugas ataupun masalah. Untuk lebih jelas, di bawah ini merupakan gambar dari arsitektur komputasi tunggal maupun komputasi paralel. Di situ bisa kita lihat di gambar tersebut, di gambar 4.1 komputasi tunggal dan di gambar 4.2 yaitu komputasi paralel. Di gambar tersebut sudah sangat terlihat perbedaan dari komputasi tunggal dan komputasi paralel. Komputasi tunggal hanya menjalankan satu tugas dalam satu komputer atau prosesor. Sedangkan komputasi paralel bisa menjalankan dua tugas atau bahkan lebih banyak dari komputasi tunggal. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang penjelasan materi tentang parallel computing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.